Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang metode hill climbing. Hill climbing adalah teknik optimasi untuk menentukan pemecahan masalah dari suatu data yang diinput menggunakan algoritma. Hill climbing hampir sama dengan teknik generate dan tes, di mana metode hill climbing ini melakukan suatu pembangkitan dan pengujian pada suatu keadaan. Pada hill climbing menggunakan fungsi heuristik atau fx yang akan memberikan suatu perkiraan ukuran jarak tujuan dari node X. Menurut Reis, pada tahun 1991, metode hill climbing sering digunakan jika terdapat fungsi heuristik yang baik untuk mengevaluasi stage. Contohnya, jika berada di sebuah kota yang tidak dikenali, kita tidak membawa peta dan kita ingin menuju ke pusat kota. Cara sederhananya yaitu, kita menuju gedung yang tinggi dengan menentukan fungsi heuristiknya yaitu jarak lokasi sekarang dengan gedung tinggi dan stage yang diinginkan adalah stage yang merupakan jarak terpendek. Dalam setiap metode, pasti memiliki keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan hill climbing ada dua. Yang pertama, hanya membutuhkan memori yang relatif kecil, karena tidak banyak node yang disimpan. Kedua, metode hill climbing akan menemukan solusi sendiri, tanpa harus menguji lebih banyak lagi. Kelemahan dari hill climbing itu sendiri yaitu, algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum kecil. Yang kedua, perlu menentukan aturan yang tepat. Di slide selanjutnya ada prosedur hill climbing. Yang pertama, buatlah solusi usulan pertama dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dalam prosedur buat dan uji atau generate and test. Periksalah apakah solusi usulan itu merupakan sebuah solusi. Jika iya, berhentilah. Jika tidak, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Dari solusi ini, terapkan sejumlah aturan yang dapat diterapkan untuk membuat sekumpulan solusi usulan yang baru. Saat perubahan yang dilakukan tidak lagi mendapatkan solusi yang lebih baik, algoritma hill climbing akan berhenti mencari dan menentukan solusi terakhir sebagai solusi yang optimal. Untuk setiap elemen kumpulan solusi tersebut, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, kirimkanlah elemen ini ke fungsi uji. Jika elemen ini merupakan sebuah solusi, maka berhentilah. Yang kedua, jika tidak, periksalah apakah elemen ini merupakan yang terdekat dengan solusi yang telah diuji sejauh ini. Jika tidak, buanglah. Ambillah elemen terbaik yang ditemukan di atas dan pakailah sebagai solusi usulan berikutnya. Langkah ini bersesuaian dengan langkah dalam ruang problema dengan arah yang muncul sebagai yang tercepat dalam mencapai tujuan. Kembalilah ke langkah 2. Lalu di sini ada contoh soal dari metode hill climbing, yaitu contoh traveling sales problem atau TSP. Seorang salesman ingin mengunjungi kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Misal, ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti gambar di samping berikut ini. Maka, solusi-solusi yang mungkin terjadi adalah dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad. Misal, A, B, C, D dengan panjang lintasan 19. Lalu ada A, B, D, C dengan panjang lintasan 18. Kemudian ada A, C, B, D dengan panjang lintasan 12. Dan ada A, C, D, B dengan panjang lintasan 13 dan seterusnya. Ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan merupakan panjang lintasan yang akan terjadi. Operator yang akan digunakan yaitu menukar urutan posisi dua kota dalam satu lintasan. Bila ada n kota dan ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan dua kota, maka akan didapatkan sebanyak. Nah, kita menggunakan rumus berikut. Dengan tadi kita sudah lihat pada slide sebelumnya, yaitu ada 4 kota.
ada kota A, B, C, dan D. Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya, yang rumusnya itu N faktorial per 2 faktorial dikali dengan N kurang 2 faktorial. Maka kita masukkan nilai N-nya yaitu 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 4 kurangi 2 faktorial. Nah, hasil dari pembagian perumusan tadi yaitu 6 kombinasi. Nah, kombinasinya dapat dilihat seperti berikut. Ada 6 kombinasi. Yang pertama, tukar posisi kotak ke-1 dengan kotak kedua. Yang kedua, tukar posisi kotak kedua dengan kotak ketiga. Yang ketiga, menukar posisi kotak ketiga dengan kotak keempat. Yang keempat, menukar posisi kotak keempat dengan kotak ke-1. Yang kelima, menukar posisi kotak kedua dengan kotak keempat. Dan yang terakhir yaitu menukar posisi kotak ke-1 dengan kotak ketiga. Pembahasan selanjutnya yaitu kita langsung lihat saja kepada slide berikutnya di sini. Nah, A, B, C, D ini panjang lintasannya 19. Kita melihat panjang lintasannya 19 itu dari mana? Nah, kita kembali ke slide sebelumnya. Kita lihat di sini ada A, B, C, dan D. Nah, jarak dari A ke B itu 8. Dari B ke C 5. Dari C ke D 6. Maka kita mendapatkan jumlah 8 ditambah 5 dari 6 hasilnya adalah 19. Nah, setelah itu kita gunakan kombinasi tadi yang akan dipakai sebagai operator. Nah, di sini kita menggunakan operator pertama dulu, yaitu menukar kotak ke-1 dengan kotak kedua. Dari A, B, C, D menjadi B, A, C, D. Di B, A, C, D ini panjang lintasannya, kita lihat kembali yaitu B, A, C, D itu 8 ditambah 3 ditambah 6. Jadi hasilnya 17. Nah, lalu kita menggunakan operator selanjutnya yaitu menukar kota 2 dengan kota 3. Mendapatkan itu hasil lintasannya 12 ACBD. Nah, lalu kita menggunakan operator selanjutnya dulu. Di sini kita menggunakan operator menukar posisi kotak ketiga dengan kotak keempat menjadi A, B, D, C. Nah, selanjutnya kita menggunakan operator keempat, yaitu menukar kotak keempat dengan kotak ke-1 menjadi D, B, C, A. Lalu yang kelima, operatornya menukar kotak kedua dengan kotak keempat, A, D, B, C. Dan yang terakhir yaitu menggunakan operator ke-6, yaitu menukar kotak 1 dengan kotak ketiga, C, A, B, D, C, B, A, D. Nah, kenapa di sini yang diteruskan prosesnya A, C, B, D? Nah, di sini kita melihat bahwa posisi turunan dari induknya ini di level kedua ini yang paling pertama kali kita hitung ini kan menggunakan operator 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara berurutan. Sedangkan di sini yang panjang lintasannya paling kecil itu ACBD dengan DBCA. Tetapi kenapa kita tidak meneruskan juga yang DBCA? Karena yang ACBD ini dihitung duluan. Karena menggunakan operator yang kita hitung terlebih dulu. Jadi setelah karena kan ini BACD memang lebih kecil dari induknya panjang lintasannya. BACD 17 dan ABCD 19. Tapi karena ini baru satu operator yang dihitung, maka kita harus menghitung dulu keseluruhannya. Nah, setelah itu kita mendapatkanlah kesimpulan bahwa yang ditarik prosesnya ke level selanjutnya yaitu ACBD. Karena dijelaskan kembali ya, karena yang pertama hasil panjang lintasannya lebih kecil. Yang kedua, kenapa tidak
karena ada 2 yang 12 panjang lintasannya, kenapa tidak dipilih yang DBCA? Karena sesuai dengan urutan operator yang digunakan. Jadi, karena ACBD lebih dulu dibandingkan DBCA, maka kita pilih untuk ke level selanjutnya yang ACBD. Nah, pada ACBD ini pun kita seperti sebelumnya, kita menggunakan operator dari awal. Ini yang pertama CABD itu menggunakan operator pertama, yaitu menukar kota 1 dengan kota 2 dan seterusnya. Tetapi setelah dihitung ternyata hasil dari level ketiga ini CABD panjang lintasannya 15, ABCD 19, ACDB 13, DCBA 19, ADBC 16, dan BCAD 15. Maka dari itu, tidak ada yang lebih kecil dari induknya. Induknya sekarang pindah ke yang level 2, yaitu ACBD, panjang lintasannya 12. Karena dari yang bawahnya ini tidak ada yang lebih kecil dari induknya, maka proses dihentikan atau jawabannya yaitu tetap ACBD. Jadi lintasan yang efektif itu adalah ACBD. Jadi salesman itu jika ingin mengunjungi 4 kota dengan jarak yang rute terpendek dan juga hanya dibolehkan mengunjungi tepat 1 kali. Nah, supaya biaya yang dikeluarkannya lebih sedikit, jadi salesman itu harus ke kota A terlebih dahulu, lalu ke kota C, dilanjut ke kota B, lalu terakhir ke kota D. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai metode hill climbing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak salah atau masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.